Di Departemen THT kami di Apollo Specialty Hospitals, Panagaram, kami menawarkan berbagai macam modalitas pengobatan untuk berbagai kondisi di bidang THT. Hari ini saya ingin fokus pada sleep apnea obstruktif dan penanganannya. Sleep apnea adalah istilah yang menggambarkan terhentinya pernapasan secara berulang saat seseorang sedang tidur. Kondisi ini bisa berkisar dari mendengkur berat hingga berhentinya napas secara total, di mana ketika pasien bangun di pagi hari, baik pria maupun wanita, tidurnya terasa tidak memuaskan atau tidak segar. Ketika kita membicarakan sleep apnea obstruktif, gejala dan tandanya bisa berkisar dari sesederhana tidur yang tidak menyegarkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hingga gangguan memori jangka pendek, rasa kantuk di siang hari, dan kurangnya minat secara umum terhadap aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga dapat menyebabkan penyakit serius seperti penyakit tidak menular. Contohnya adalah diabetes, hipertensi, stroke, bahkan henti jantung mendadak. Ketika berbicara tentang solusi pengobatan untuk sleep apnea obstruktif, penanganannya dimulai dari perubahan gaya hidup dan pola makan yang konvensional hingga penggunaan mesin Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) yang tetap menjadi lini pertahanan pertama atau standar emas dalam pengobatan. Namun, ada beberapa pasien yang tidak dapat mentoleransi atau tidak patuh terhadap metode konvensional ini, sehingga memungkinkan untuk mengeksplorasi beberapa prosedur bedah minimal invasif. Jadi ketika kita berbicara tentang prosedur bedah minimal invasif, ini bukanlah solusi yang cocok untuk semua orang. Kita harus teliti dalam mendiagnosis letak sumbatan yang tepat di saluran pernapasan atas sehingga dapat menentukan jenis operasi apa yang dibutuhkan pasien. Jadi kita baru saja membahas tentang prosedur bedah minimal invasif. Jadi apa yang dilakukan oleh prosedur bedah tersebut? Prosedur tersebut bisa menghilangkan sumbatan atau memperbesar saluran napas. Hal ini membawa kita pada titik di mana kita harus mengidentifikasi di mana letak sumbatan atau di mana terjadi kolaps pada saluran napas. Bagaimana cara kita melakukannya? Setiap kali seorang pasien datang ke klinik kami, langkah pertama adalah melakukan polisomnografi tingkat 1 yang pada dasarnya adalah menilai fisiologi tidur. Setelah itu, kami melanjutkan dengan melakukan jenis endoskopi yang spesifik dan unik yang disebut sebagai endoskopi tidur yang diinduksi obat. Endoskopi ini memberikan kami data penting mengenai anatomi saat tidur, anatomi sumbatan atau kolaps pada saluran napas bagian atas. Bagi pasien yang tidak tahan atau tidak patuh terhadap pengobatan konvensional seperti CPAP dan perangkat yang dapat dikenakan lainnya, prosedur bedah minimal invasif telah memberikan hasil yang signifikan dan memuaskan, baik bagi pasien maupun dokter.